tadi malam hanya 19 orang yang ikut tryout ya. Sebenarnya saya akan melihat saja bagaimana dan skornya. Sebentar kita cek skornya. Oke. Nah, skornya ada yang bagus 679 ya. Wih, mana barusan. Tapi ada yang mungkin ada yang kurang ya, ada yang kurang. Skornya ada yang masih 200-an ya, ada 200-an. Masih ada 200-an. Jadi mungkin belum merata. Maka nih, jadi tiap soal-soal ini teman-teman nanti di grup materi umum, silahkan Anda masuk ke materi umum. Tadi sudah saya share ya, sudah saya share untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut latihan itu dari mulai bulan Januari. Sudah bisa ikut latihan, silahkan Anda bisa tryout bulan Januari itu masih bisa diikuti sampai sekarang. Linknya belum saya matikan. Kemudian selanjutnya, tiap malam kita bisa menggunakan Zoom atau di Telegram. Tapi karena ada beberapa teman yang baru gabung, saya akan menggunakan Zoom dulu, baru kemudian nanti di Telegram. Mudah-mudahan tidak ada hambatan karena di saya mulai hujan besar ya. Ada hujan besar. Oke, bagi teman-teman yang baru gabung, coba diketik siapa saja yang baru gabung di gelombang 4, silahkan ditulis di chat saya, gitu ya, ketik saya, siapa yang baru gabung. Kalau nggak ada yang baru gabung, berarti saya tinggal langsung, gitu kan, menjelaskan, atau kita bahas langsung. Bentar. Oke, berarti ada yang baru masuk ya. Yang baru masuk, nah, kita belajar hari Senin dan hari Selasa itu, hari Senin sampai hari Rabu itu kompetensi teknis, KMB, Gadar, maternitas, anak, komunitas, keluarga, gerontik, KDK, dasar keperawatan, sampai dengan Penkes dan lain sebagainya. Kemudian malam Rabu atau malam Kamis kita gunakan untuk belajar kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sementara nanti kalau sudah pendaftaran sudah dibuka, maka ada tambahan lagi Zoom. Zoom hari Jumat, hari Jumat, baru kemudian hari Sabtunya libur, bukan libur untuk mandiri, Anda baca materi yang sudah saya berikan, dan di tiap minggu kita ada tryout. Dan saya masih berjuang menggunakan LMS itu ya, dalam artian untuk Learning System Management, sedang dirintis untuk website supaya bisa seperti CAT gitu ya. Mudah-mudahan keburu bulan-bulan ini kita sudah bisa menggunakan itu. Baik teman-teman, ini ada 3 orang minimal yang masih baru masuk. Oke. Ada perbedaan antara uji kompetensi dengan teman-teman dari P3K. Bedanya apa? Bedanya dari uji kompetensi itu hanya 9 mata kuliah, tetapi untuk P3K itu hampir seluruh mata kuliah, kecuali kadang-kadang juga ada mata kuliah penelitian, pernah keluar soal penelitian, bisa penelitian untuk surveillance itu apa, terutama untuk dinas. Tapi pada prinsipnya, apa yang akan dilakukan oleh perawat itu ada semua, ya ada semua, dari mulai bagaimana melakukan uh, cuci tangan sampai dengan bagaimana melakukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan. Jadi semuanya ada ya untuk P3K ini. Saya masih berbicara kompetensi teknis ya. Nanti untuk kompetensi manajerialnya Anda bisa ngecek di ini
di materi ada, tadi sudah Pak sore, siang-siang tadi saya sudah kirim, ada 2 yang sudah saya berikan. Nah, selanjutnya, ada 20 orang, berarti ada 1 orang yang sudah jawab lagi. Ya. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan atau target Anda? Target Anda adalah 80%, 85% target Anda. Jadi target Anda adalah 85% dari soal ini ya. Ini dari soal, ini target Anda dari soal 90 ya. Silakan kira-kira berapa 90? Oke ya, berarti kalau 90 berarti kan 81 ya, 81 kurangi 4,5 berarti ya. 81 kurangi 4,5. Jadi tinggal 75, 76,5. Jadi 77 lah. Jadi Anda minimal harus benar 77 dari 90 soal. Ya, benar minimal 77 dari 90 soal. Ya, bagusnya lebih. Bagusnya lebih. Yang saya harapkan bisa Anda bisalah sampai dengan 85, 85 lebih. Lebih dari 85 insya Allah bisa kalau Anda mau belajar. Karena selama Anda bisa melakukan melakukan membaca, banyak berlatih, dan ingat satu lagi, Anda jangan menghafal soal, tetapi menghafal bagaimana soal diberikan. Dan mind map sudah saya berikan di materi umum, jadi Anda tinggal masuk, tinggal mengerjakan atau membaca mind map di materi umum. Oke, ini jadi masih ada yang belum melakukan, jadi dari banyak orang yang belum melakukan tryout ini. Jadi nanti ini contoh misalnya adalah oros, misalkan itu berikan pada obat apa. Nah di sini ini memang soalnya terbantu tulis, terutama teman-teman yang belajarnya ataupun tidak di ruang uh, penyakit dalam, tentunya akan sulit karena yang kerjanya di penyakit anak, artinya tidak bisa. Tapi ingat, orang yang penyakit dalam itu jadikanlah tempat kerja Anda sebagai mupuk nilai yang tinggi. Walaupun nanti ada sesi khusus untuk komunitas, insya Allah saya berikan soal komunitas juga atau materi komunitas supaya kemarin kesalahannya ataupun kekurangannya adalah bagaimana caranya menentukan eh, pembobotan, misalnya. Bagaimana menentukan masalah dan lain sebagainya. Nah, kalau yang seperti ini, soal yang pertama, tentunya ini adalah hafalan, benar-benar hafalan, benar-benar pengetahuan Anda. Dari 20 orang, hanya benar 13 orang yang benar. Kemudian, anak tahun berat badan idealnya berapa? Ini tentunya Anda pakai rumus saja. Ini yang rumus yang digunakan, silakan kalau Anda mau tulis 2N tambah 8. Ya, rumusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya usianya adalah tadi berapa? 4 tahun, maka kita tinggal masukkan 2N, 2 kali 4 kali 4 tambah 8. Jadi 8 tambah 8 adalah 16. Ya, 8 tambah 8 adalah 16. Jadi mengukurnya seperti itu. Ini untuk anak ya, untuk anak. Jadi ngitungnya seperti itu. Beda lagi dengan dewasa. Dewasa saya biasa menggunakan rumus untuk BBI dewasa adalah PB. Kalau saya gitu ngitungnya. Silakan teman-teman menggunakan yang rumus yang lama, nggak masalah. Silakan. TB dikurangi 100 gitu ya. Kali, kalau ada yang dikurangi 10% kali TB dikurangi 100. Kalau saya dikali langsung 0,9 ya. 0,9 itu bisa Anda dijabarkan misalnya atau kali 9 per 10 supaya bisa seperti itu, bisa. Misalkan kali 9 kali 9 kali 9 per 10 bisa kan sama 0,
0,9. Sehingga kalau misalnya ada TB-nya 170, berarti 170 dikurangi 100 kali, ini masih dalam kurung ya, masih dalam kurung, kemudian tinggal dikali kali 0,9 atau 9 per 100, per 10. Berarti kan ini tinggal 70 kali 9, ya, kali 70 kali 9 per 10. 9 per 10 berarti tinggal 7 kan, 7 kali 9. Karena yang 70-nya sudah dihabisin pakai ini, dan harinya 9. Jadi totalnya sama dengan 63. Ya, 63 kilogram. Ya, 63 kilogram. Pakai rumus yang biasa boleh, pakai rumus ini juga boleh. Ya, hingga nanti muncul, silahkan sampai di sini bisa dimengerti. Kalau bisa dimengerti silahkan ketik ya, dimengerti. Kalau belum akan saya ulangi. Silahkan. Kita nggak boleh ayo ngobrol sementara mas teman-teman nggak paham apa yang diomongin. Nah, ada yang belum ulangi, oke, ulangi untuk dewasa, oke, saya ulangi ya, oke. Sekarang diketahui tinggi badan 160 kilogram. Berapa berat badan idealnya? Berat badan idealnya tinggal TB dikurangi 100 dikali 0,9 ya. Berarti tinggal TB-nya 160 dikurangi 100 dikali 0,9. Kemudian berarti 60 kali 9, 0,9. Dibuang nolnya berarti kan 0,60, 0,9 sama dengan 9 dibagi 10. Jadi 10-nya supaya 9-nya tetap, maka 6 kali 9. Jadi 54 kilogram. Jadi gitu ya. Jadi kalau 60 berarti 54 kilogram. Seperti itu. Bagaimana sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas, mudah-mudahan jelas. Oke, atau kalau begini 180 cm. Berapa berat badan idealnya? Silakan teman-teman. Berapa dihitung? Ayo hitung. Ayo yang 180, alhamdulillah ya. 180. 180 udah jelas. 8 kali 9 udah 72. Dah selesai kan gitu. 72. Gampang kan? Gak, Anda kan rumus awal gini rumus awalnya. TB ini gini kan. TB dikurangi 100 terus dikali 0,1 kali TB dikurangi 100 kan gitu kan. Awalnya gini ya. Kayak awalnya gitu. Jadi berapa satu di sini? Berarti 180 kali 0,1 dikurangi, nah dikali. Dikurang di sini kurang kali 0,1 kali 8. Ya kan gitu kan? Berarti kan tinggal 80 dikurangi 8 sama dengan 72 kan sama saja. Yang dulu rumus ini sama dengan rumus yang saya buat. Tapi kalau saya milihnya rumus ini. Kenapa? Lebih cepat saya tinggal berpikir, oh ini 60. Ambil aja depannya. 60 kali 9. Dah selesai. 54. Kalau di sini kan ini 80, ini ada 0,1 aja.
Mudah, ini juga mudah, tapi panjang. Panjang bagi saya. Gitu. Jadi kalau di sini saya nih buang aja nih 100-nya. Kalau dikurangi 100, ini berarti 60 kali 60 karena di sini 0,9, maka ambil ya 6-nya karena 0-nya hilang. Di sini hilang coret 1, di sini coret 1. Jadi, oke, begini. Sorry. Alah, lupa. Nah, barusan kan 60 nih. 60. Ini coret karena 100 kan ini coret nih. Di sini coret 01, di sini coret 01. Misalnya 36 kali 9. Jadi sama dengan 54. 54. Kan lebih mudah daripada saya muter-muter seperti ini. Begitu. Kenapa rumus ini muncul? Ini supaya lebih mudah. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Nah, kita belum selesai. Kena tanggung ngitung. 4 tahun, tadi 4 tahun, berapa BB-nya? Jadi 2N. 2N tambah 8. Tambah 8 berarti 16. 16 kilogram ya. 1 kilogram. Dari sini kita bisa menghitung cairan. Cairannya gimana? Bisa ada yang ini kali 4, yang 10-nya ini kali 2. Bisa, tapi kalau dihitungnya per jam seperti itu. Tapi kalau yang hitungnya 24 jam, ada rumus 10 kg pertama 5 kali 100, kemudian 10 kg kedua, deret 10 kg kedua ya, kedua kali 50, dan 10 kg selanjutnya kali selanjutnya kali 20. Jadi kalau misalnya 16 itu sama dengan 10 tambah 6. 10 tambah 6. Berarti 10 kali 100, kemudian 6 kali 50. Jadi udah jelas ini 1000, ya, 1000, dan di sini 300. Jadi cairan per 24 jamnya adalah 1000 tambah 300 sama dengan 1300 mililiter per satuannya per 24 jam. Ini hitungnya seperti itu ya. Kalau yang ketinggalan gimana? Yang ketinggalan ada ininya, ya, apa? Ada rekamannya, tenang. Yang ketinggalan ini kita baru baru juga ke sini, belum kemana-mana. Nah, ya. Nomor dari sini sampai sini jelas, sampai sini. Sebentar ada di nomor 23, nomor selanjutnya juga ada menghitungnya gimana, ya. Menghitungnya gimana? Silakan. Jelas ya sampai sini, teman-teman. Yang mau yang untuk yang ketinggalan nanti bisa melihat di rekamannya. Kita juga belum ketinggalan banyak kan. Ya, kalau sudah jelas, nggak, kalau mau silakan di screenshot, screenshot. Boleh di screenshot. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Mau ditulis boleh. Nah, oke, kita lanjutkan. Rumus yang tadi akan kita gunakan di soal ini. Di soal ini. Anak bebeknya Anak bebeknya 23. 23 berarti 23 itu 10 tambah 10 tambah 3. Berarti 10 pertama kali 100 sama dengan 1000. 10 kedua kali 50 sama dengan 500. Dan sisanya adalah 3. 3 kali 20. Berarti sama dengan 60. Perhatikan teman-teman. Kalau di sini sudah bulat 20,
20 kan, 10, 10. Ini 10, 10 ini pasti totalnya adalah 1.500 dari dua ini kan. Ini tambah ini pasti 1.500. Otomatis 1.500. Supaya cepat ya, supaya cepat. Jadi kita tinggal kalau misalnya 10, ini 11, berarti kan 10, kalau 10 udah jelas 1.000. Tapi kalau 20 udah jelas 500 kan. 1.000, jadi 1.000 tambah 500, 1.500. Jadi kalau misalkan 23, Anda tinggal menghitung tiganya, 3 kali 20. Jadi tambah di sini aja. 1.500 tambah 60. Kalau saya gitu. Nggak usah dari saya kayak saya barusan gitu ya. Jadi 1.560. Tapi kalau Anda mau menghitung juga sampai sini juga nggak apa-apa, silakan. Cuma kalau di ujian, Anda bisa langsung. Karena 10 ini 10 tambah 10 ini pasti 1.500. Berarti tinggal tambah 3 kali 20. Jadi 60. 6. Jadi 1.500 tambah 6. Itu lebih cepat. Patokannya, 20 patokannya. Ini jadi patokan, ini patokan, ini patokan ya. 20 ya. Ini patokan, ini patokan, ini patokan. Rumus kalau patokan. Bagaimana? Clear ya, Bu Endang? Itu rumus 20 rumus. Rumus. Ya, 20 itu rumus. Jadi 10 kilo pertama kali 100, 10 kilo kedua kali 50, 10 kilo selanjutnya misalnya pasiennya 40, misalnya saya ketikkan, misalkan pasiennya 45 kilo, anak gendut pisan, ya, gendut banget. Berarti yang 20 udah jelas 1.500 kan, 1.500 udah jelas yang 20. Berarti kan sisanya itu tinggal 25. 25 berarti terakhir adalah 25 kali 20. Karena patokannya 20 selanjutnya. Berarti tinggal berapa? 500 ya. 500. Jadi totalnya kesemuanya 1.500 ditambah 500 sama dengan 2.000 mililiter per 24 jam. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Sampai di sini paham. Rumus cairan hanya untuk Anda saja. Pada posisi tertentu, pada yang ini ya, Bu Katerina, rumus ini sebenarnya bisa digunakan untuk dewasa. Karena saya melihat beberapa literatur ini bisa untuk dewasa digunakan. Tapi kalau dewasa lebih cenderung pada lebih kilonya 70 kilo, ya 70 mili per kilogram. Itu dewasa. Tapi pada beberapa kasus, misalnya pemberian cairan dari Otsuka, itu juga menggunakan rumus ini. Ya, nanti ada kita bahas khusus cairan. Ya, kalau 45, oh ya enggak lah. Kalau 45 kan deret 10. Kalau 45 berarti kan deret 10. Deret 10 itu 10, 10, sisanya 25 kan. Deret 10. Menggunakannya bukan deret 20 tapi deret 10. Ya, deret 10. Deret 10 itu menghitungan kelipatan 10, bukan kelipatan 20. Yang pernah ujian deret, 10-10 itu di SKD, TIU, pasti paham yang maksud dengan deret. Ya, deret 10. Jadi patokannya 10-10. Ya. Nah, oke, sekarang tadi kalau yang ini gimana? Ini langsung ke sini masalahnya nih, masalahnya. Nah, di sini langsung, misalnya, ini katakan anaknya tadi, katakanlah anak, kita pakai mikro. Cairannya adalah 2.000 ml, maka pakai mikro, saya memiliki rumus dari saya gini, jumlah cairan dibagi 500, ini 7 itu harusnya 6,94, tapi sulit tentunya, jadi saya buatnya menjadi 7 kali 24. 24 itu lama sehari dibagi lama pemberian. Lama
Pemberian. Pemberian. Misalnya pemberiannya 24 jam, pemberiannya 8 jam, atau pemberiannya berapa jam. Sehingga kalau ini kita menggunakan mikro, ini hanya untuk mikro. Berarti kita tinggal masukkan 2000 dibagi 500 dibagi 500 dalam kurung kali 7 kali 24 kali 24 dibagi, karena dalam 24 jam maka 24 juga. Jadi tinggal 4 kali 7 kali 1. Jadi tinggal 4 kali 7 adalah 28. Jadi untuk tetesannya adalah 28 tetes per menit. Sorry. Mikro ya, mikro di sini bukan 7. Ini mikro. 7 ini untuk makro, saya lupa. Ini 21. 21 di sini, 21 dan di sini pun 21 ya. Saya lupa. Jadi rumusnya itu jumlah cairan kali 21 kali 24 jam. Ini mikro. Kalau makro ini 7. Kalau mikro 21. Jadi di sini tinggal tadi berapa tadi? 4 kali 21. 4 kali 21 berarti 84. 84 tetes per menit. Gitu ya. Saya lupa tadi. Jadi saya ulangi, untuk mikro koefisiennya, koefisiennya adalah 21. Untuk makro 7. Jadi Anda tinggal makro ganti sama 7, mikro ganti sama 21. Rumusnya sama. Begitu. Sampai di sini, ada yang ditanyakan sampai di sini? Atau pusing? Kalau pusing saya beri soal nih. Atau mau di screenshot dulu? Silakan. Mau di screenshot? Silakan teman-teman. Screenshot. Boleh. Nanti dikaji lagi. Oke, terima sudah. Oke. Saya akan berikan soal 1.500 cairan yang diperlukan untuk 24 jam, 24 jam untuk anak dengan menggunakan tetesan mikro. Berapa? Berapa tetes per menit? Silakan, ayo, silakan. Berapa tetes per menit? Anda sudah pastikan kalau 24 itu rumusnya 24 dibagi 24 pasti 1. Ya, koefisiennya 21. 1.500 dibagi 5, 500 sama dengan 3. 3 kali 21 berarti 63. Dah, selesai. Tidak usah dihitung juga, kita sudah bisa di otak gitu ya. Ini kan rumusnya tadi jumlahnya 1.500 dibagi 3.500 kali 21, kalinya mana? Kali 21 kali 1. Lawang 24 dibagi 24 kan 1 kan. Jadi 3 kali 21. 3 kali 21 berarti tinggal 63. Segitu. Karena kan gampang, 1.500 sudah, 1.500 bagi 3. Udah jelas, 3 kali 21 lowong ini lama pemberian, 24 dibagi lama pemberian. Jadi 24 dibagi 24, 1. Kan? Jadi lebih cepat, menurut saya lebih cepat. Daripada Anda menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini kan, jumlah cairan, rumus umumnya jumlah cairan kali faktor tetesnya 21, ya. Ini dikasih kurung, dibagi 24 kali 60, kan begitu kan? Betul ya? Gitu ya. Silakan, berarti di sini 1.500 dikali 21, dan lain-lain. Silakan kerjakan. Karena saya punya rumus baru, jadi saya males ngitung. Males ngitung saya jadinya.
24 kali 60. Sebenarnya sih nggak begitu amat ya. Ini 1.500 dibagi 60 itu berapa sih, lebih mudah. Gitu. Berarti tinggal bolak-balik. Kan rumusnya gitu. Dengan menggunakan rumus yang normal, ini panjang juga sama. Cuman perkaliannya kita kan repot. 21 kali 1.500, 24 kali 60. Itu repot menurut saya. Tapi dengan menggunakan rumus yang ini lebih mudah. Apakah teman-teman setuju bahwa rumus yang saya berikan lebih mudah daripada rumus yang biasa? Kalau tidak setuju, nanti saya cari lagi rumus yang supaya lebih mudah lagi. Gimana caranya gitu. Setuju nggak? Sampai di sini paham teman-teman? Karena kita ke bawah langsung ada cairan tuh. Setuju ya Bu ya? Makasih Bu. Oke, saya harus nanya. Jangan sampai nanti saya, oh ini ngomong aja terus saya. Sementara teman-teman, wah ini nggak ngomong apa gitu. Repot juga saya. Ibu Oktaviana Icu Irir itu apa di mana Bu? Irir itu di mana Bu? Rumah sakit mana itu Irir itu Bu? ICU Bu, apalagi orang ICU tuh. Ibu ICU cepet sih Bu ya nanti. Irir itu dari mana Irir? Rumah sakit di mana gitu? Saya nggak ngerti. Oke Bu, kita lanjutkan. Oke, lanjutkan nih. Oh, gini ada logo ya. Nah, mana di atas tadi? Oh, ternyata kita sudah kelewat. Oh, tadi sudah. Benar tentang perseptorship adalah belajar bersama ya. Nanti untuk terutama untuk NES, untuk yang D3 Anda harus tahu saja. Nanti ada perseptor juga ada, sudah saya siapkan materi. Kemudian tugas reseptor adalah mempersiapkan sumber belajar ya. Silahkan. Kemudian luka yang menuju ada granulasi yang ini juga sudah saya berikan di min map-nya. Kalau Ibu tidak tahu min map, saya tunjukkan sebentar. Ini loh min map. Kalau tadi ini coach ngomong apa, min map itu apa, nanti jangan sampai nanti ada yang belum tahu min map itu apa, gitu kan. Nah, min map itu apa? Penampilan. Ah, ini adalah min map pada saat saya bentar dulu. Oh, nah, saya tunjukkan kepada ibu semua belajarnya bagaimana menggunakan min map. Ini loh belajarnya. Ini min map itu sudah ada di materi umum Bapak Ibu. Itu banyak banget ini yang sudah berikan, sudah lebih dari 100-an sudah lebih. Jadi silahkan di print, boleh di print. Nah, min map itu begini. Ini digunakan pada saat saya menggunakan Minmap itu pada saat awal saya jadi mahasiswa di PES-IK, program studi ilmu keperawatan namanya. Di UGM itu program studi ilmu keperawatan. Kemudian saya pakai pada saat saya S2 di UI KMB tahun 2000. Saya keluar tahun 2008. Jadi sudah cukup lama dari UI. Makanya saya punya kesempatan karena dari angkatan pertama di UI, saya punya kesempatan untuk jadi reviewer nasional. Jadi sedikitlah paham saya tentang perawatan. Dan kalau Bapak Ibu pernah ada tahu ilmiki dan lain sebagainya, nah itulah saya pernah jadi orang-orang yang di aktivis di keperawatan dulu. Dan saya pernah menjadi ketua senat di UGM, ya ketua senat mahasiswa yang pertama ya di UGM perawatan. Kemudian lanjutkan ya, penampilan luka klinis
Ini ada dua, misalnya bacanya, jadi Bapak Ibu, saya sengaja menggunakan mind map itu supaya lebih memudahkan belajar. Ini yang hitam, nekrotik hitam, berarti kan ini juga hitam. Hitam itu ada eskar yang mengeras, nekrotik kering atau lembab. Ini nekrotik berarti warnanya hitam. Slogi gitu ya, warnanya kuning, ini jaringan mati yang fibrous. Ini granulasi itu yang merah, jaringannya granulasi jaringan yang sehat. Pink epitelisasi, kerjanya epitelisasi. Kalau yang kehijauan, ini tandanya ada terdapat tanda klinis infeksi seperti nyeri, panas, bengkak, merah dan lain sebagainya. Jadi mind map ini adalah ringkasan saya sebenarnya. Saya ingin belajar supaya mudah karena mata kita itu lihat lihat objek itu tidak harus dari atas ke bawah, semua kelihatan. Jadi yang penting pada saat kita, oh epitel sebelah sini warnanya pink, kalau merah warnanya granulasi, hitam nekrotik, hijau terinfeksi, slow kuning. Jadi dengan warna pun kita sudah bisa membedakan materi-materi. Jadi ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan mind map ini bisa meningkatkan kemampuan sampai dengan 30%. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu kemampuannya masih 50% untuk siap ke ujian, maka nanti di akhirnya supaya Bapak Ibu bisa naik 30%, jadi nambah menjadi 80%. Kan itu alhamdulillah, ya alhamdulillah, jadi itu mempercepat. Dan materinya sudah saya siapkan, terutama yang klinis ya, yang kompetensi teknis itu sudah saya siapkan supaya karena materinya banyak banget. Jadi saya kasihan pada Bapak Ibu, silahkan untuk membaca. Membacanya bagaimana, Coach? Membacanya silahkan di print. Nah, ini membacanya begini, cara membacanya supaya tidak lupa. Ini lihat, semuanya dilihat dipandangi selama 1 menit. Lalu warnanya slow gitu, warna kuning. Cabangnya ada dua, kemudian nekrotik ada dua cabangnya, warna hitam, granulasi ada merah, dan lain sebagainya gitu. 1 menit, kemudian 1 menit tutup, dan bayangkan Anda merem, bayangkan di kepala ada gambar tadi. Di sini hitam, merah, pink, hijau, kuning. Dibayangkan 1 menit, membayangkan itu, dan kemudian 1 menit, masih ditutup mind map-nya 1 menit, ucapkan nekrotik. Jadi ucapkan, tadi dibayangkan gak usah diomongin, tapi sekarang ucapkan. Kenapa? Gini teman-teman, bahwa belajar itu ada yang visual itu melihat, kemudian ada yang auditorik itu mendengarkan. Teman-teman misalnya kadang-kadang ada yang menghafal kayak orang lagi meramal mantra gitu kan. Itu orang auditorik. Jadi dia kalau baca, dia harus tahu apa yang dia harus dengar, ya, harus dengar, ya. Jadi cirinya orang misalkan, kata si Bapak Anu, tadi dia ngomong, nah itu orang auditori. Tapi kalau misalnya orang visual, tadi saya melihat di TV, atau saya membaca di koran, nah itu visual. Dan ada orang motorik Anda boleh mengerjakan lagi, menyusun lagi. Saya pun sekarang masih menggunakan pensil berapa warna, ini satu, saya bikin gitu. Mereka kedua bikin juga lebih mudah, ya. Wah, minta ada satu modul nggak bisa nyetin. Ini Bu, materi sudah saya simpan. Materi sudah saya simpan di sana, sudah di bundling ya. Silahkan di print. Kalau soal nanti saya kirim sedikit-sedikit Bu ya, untuk soal. Karena saya trauma ya, Bapak Ibu. Saya punya soal 1.000. Saya bikin buku. Oh, ternyata ada P3K itu kemarin juga SKB, soal saya ada yang jual. Nah, awalnya dia gabung dengan saya, dia dapat materi, dapat soal, dia di cover lagi oleh dia, dijual itu di apa di Shopee, dijual di Shopee itu bestseller ya. Saya ketawa aja. Ada eh, bimbingan saya kan beli juga, bimbingan saya beli. Saya bilang saya kasih, kalau saya kasih, tapi dia beli, ingin tahu, dia belilah.
Ternyata sama, termasuk juga salah ketikan juga sama, ada yang salah ketik. Saya bilang ya sudahlah, mau gimana lagi lah, sekarang itu zaman susah, zaman saya bikin materi kayak gini pun orang bisa jual juga, dan ya sudahlah saya ikhlasan aja, mungkin saya dapat pahala gitu aja, daripada sakit hati dan lain sebagainya. Ya udah saya ikhlas kok, toh rezeki itu ada yang ngatur gitu. Jadi sayanya tidak stres. Jadi lebih baik saya terus bikin bikin nanti di share ke Anda. Itu kan lebih baik seperti itu daripada saya mikirin orang yang jualan materi saya. Gak apa-apa, biarin aja. Alhamdulillah gara-gara itu mereka dapat makan. Ada yang gara-gara itu mereka dapat melunasin ongkos haji dan lain sebagainya. Biarin aja. Itu sudah rezekinya. Dan saya pun kebagian, mudah-mudahan kebagian pahalanya. Itu saja, gak usah, gak banyak berpikiran gitu. Nanti setelah ini Bapak Ibu, nanti setelah kita Zoom itu nanti berhenti di jam 8, nanti saya akan memberikan materi, bukan materi, soal yang harus Bapak Ibu kerjakan, dan besok silakan dikerjakan. Besok saya akan tagih soal itu, kerjakan. Besok kita akan bahas soal-soal yang sudah saya berikan. Ada 50 soal. Dan Bapak Ibu harus mengerjakan malam ini. Besok itu artinya berarti malam ini dikerjakan dan besok kita bahas yang besok. Di hari ini sedikit-sedikit saya memberikan materi. Oke, itu dari Minmap, cara membaca seperti itu supaya tidak lupa. Kita lanjutkan kepada mana tuju. Oh ini. Silakan yang belum silakan. Karena ini latihan. Karena kalau belajar itu pusing, kan teman-teman sudah di kalau yang kirim email itu nanti Anda bisa melihat kembali, klik di emailnya, nanti Anda bisa melihat kembali hasil punya teman-teman. Ini yang salahnya ini, yang salahnya itu, jadi kan kelihatan. Jadi Anda bisa belajar, oh yang benarnya ini. Itu sama dengan belajar. Makanya teman-teman bisa menggunakan link tryout dari mulai bulan Januari. Silahkan dipakai, latihan terus aja, nggak apa-apa. Mau salah, mau gimana, tapi apa? Membiasakan membaca soal. Jangan dihafal soalnya, tapi membiasakan membaca soal. Gitu ya. Ini sudah tanda obat, ya. Gambarnya hilang, nanti saya hilang ya. OVA, ya OVA. Nah ini OVA, OVA bertujuan untuk mencegah. Kalau ETP beda ya. Bisa aja sih pertolongan sebelum benar. Tujuannya memang OWA itu untuk sebelum ETT, karena ini bukan uh, membebaskan jalan napas yang definitif. Kalau ETT kan definitif. ETT pun diberikan kalau GCS kurang kurang dari 9, ini 8 ke bawah. Ya, mencegah lidah menutupi saluran napas. Nah, ya. Jadi ETT tujuannya itu jadi gampangnya untuk kan tujuannya adalah ABC, jadi untuk airway-nya, ya, tujuannya untuk ABC airway-nya. Kemudian media yang digunakan, media pun pernah keluar, teman-teman sadari, sadari berarti bisa leaflet. Gak mungkin kan baliho, baliho disuruh sadari baliho kan gak mungkin. Ya, flip chart bisa flip chart, tapi kalau di umum. Tapi kalau misalnya pendidikan lebih, karena lebih daerah sensitif, mereka lebih leaflet, jadi mereka dapat menggunakannya di rumah. Audio susah, audio kayak orang dongeng aja di audio. Nih, hasil pemeriksaan gula darah sewaktu pasien 60, apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Kalau memang udah jelas 60 berarti ya sudah kita, kalau memang lagi diinfus kasih dextrose, kalau memang ini ya tinggal kasih gula, daripada nanti pasiennya ini tindakannya tindakan emergensi ya, emergensi larutan gula darah aja langsung. Oke ya. Kemudian berikut adalah komplikasi dari angiografi, kecuali angiografi berarti kan kasih warna ya, kasih warna, ada tersayat, aritmia, poliuria, jarang. Jarang. Kan Anda bisa yang belum tahu, oh ini dari angiografi yang apa yang uh, ininya apa yang komplikasinya gitu kan. Kemudian seorang pasien CKD
maka posisi yang dianjurkan bukan CKB mungkin ya, ini bukan CKD ya. Ini salah ini, jadi dimaafkan. CKB teman-teman, cedera kepala berat, ya CKB salah nih, soalnya salah. Bonus, bonus, bonus. Ya, kalau misalkan CKD, benar, Powder. Powder, karena di sini ada pasiennya sesak napas, napasnya metabolik, ya, asidosis metabolik biasanya. Maka benar, si Powder kalau CKD. Tapi kan targetnya adalah CKB di sini. Salah sedikit, salah buat salah sedikit. Salah, itu soalnya yang salah. Kemudian selanjutnya berat pasien. Nah ini juga luka bakar, pasien harus paham lengan, kaki, leher, kemaluan. Ya dihitung ini dihafalin. Ya ada satu kemaluan tuh 32 ya 32,5. Kalau ini benar-benar dihafal, Anda harus paham benar-benar harus paham rule of nine. Tidak ada tawar menawar. Kalau orang Sunda, ada orang Sunda di sini, ada orang Sunda. Kalau orang Sunda bilang teu hayang nyaho, pokoknya mah kudu apa gitu. Padahal di gelombang 3 sudah saya kirim ya. Ya. Oke. Mana ini? Ini ada. Oh, ada orang Sunan. Dari mana, Bu? Di Palih mana? Bu Leni, di Palih mana? Modul-modulnya nanti materi sudah di Karawang. Goyang Karawang gitu ya. Modulnya nanti ada yang harus Bapak Ibu baca, yang harus Bapak Ibu baca ini, yang harus Bapak Ibu baca sekarang awal-awal ya baca ini fokus di sini nih. Materi nih Bang harus baca materi kunci kunci. Nah ini yang harus Bapak Ibu baca. Nah ini baca ya, ini baca ya. Bapak Ibu dibaca materi kunci sudah saya simpan di materi umum ya, materi umum. Kalau belum nanti saya share lagi ke materi Bapak Ibu di gelombang mana ya, nanti seperti itu supaya Bapak Ibu baca dulu itu. Kalau saya sih menganjurkan sebelum Bapak Ibu belajar membaca soal-soal yang lain, baca dulu ini karena ini sangat membantu membantu bagaimana menjawab soal. Misalnya tadi kalau ada pola nafas bagaimana, kalau prinsip pertolongan ini bagaimana, lah sirian mata baleng. Dia naik kadurian nanti tuh mau nggak diturian. Oke, gitu ya. Materi kunci, jadi Bapak Ibu baca dulu materi kunci, di print lah Bu ya, Bapak Ibu di print supaya nanti materi kuncinya eh, bisa Bapak Ibu baca. Nanti kita bisa diskusi ya dengan materi kunci. Jadi sebenarnya modulnya ini Bu, materi kunci. Ada yang sudah dapat? Ya, ada yang sudah baca materi kunci? Siapa? Kalau yang sudah baca, ada minimal ada yang sudah punya materi kunci? Rasanya sudah dibagiin materi umum. Ada yang sudah punya, belum dapat. Ada yang belum dapat juga. Siapa yang belum dapat? Barusan dapat. Barusan sudah. Yang sudah punya, yang sudah dapat, sudah dibaca. Bu Siti Hodijah belum dibaca katanya. Itu dibaca dulu sebelum sebelum pokoknya sebelum nggak ikut bimbingan, itu baca itu dulu. Kan jadi kalau ikut bimbingan, oh oh ya ini materinya gini, oh caranya begini, oh caranya begitu. Oh gitu. Jadi saya pada saat menjelaskan, soalnya gini, maka hak kerjanya begini begini. Itu sudah ada dasarnya di materi kunci. Jadi seperti itu Bapak Ibu silahkan dibaca. Ya, boleh di yang bulan April karena saya belum direvisi, saya belum revisi ulang. Mungkin nanti sebentar-sebentar lah saya akan memasukkan di bulan-bulan ini saya masukkan ulang untuk FR tahun kemarin. Ya, ya, yang sudah punya, yang belum punya, yang teman-teman yang sudah punya silakan di-share ke temannya yang belum punya. Share ulang di dalam.
Jelaskan. Itu ada Bu, berapa halaman Bu? 80 halaman Bu ya? Kalau nggak salah. Sedikit lah 80 halaman mah. Sedikit banget. Ya, silakan dibaca. Itulah modulnya Ibu. Bagaimana cara menjawab. Saya tidak memberikan soal-soal langsung. Kenapa? Penyakit bimbingan saya adalah menghafal soal. Jadi judulnya itu, coach nggak ada soal yang mirip. Lah, siapa yang harus ngapalin soal yang mirip? Tapi bagaimana Anda menganalisis soal, materinya justru lebih kuat. Perkuatlah materi, gitu kan. Perkuat materi. Boleh di-print, Bu. Apa yang saya berikan kepada Ibu, boleh di-print. Saya tidak ada pembatasan. Boleh di-print 80 sekian lembar, Bu. Silahkan di-print. Boleh banget di-print. Jadi dari Minmap itu ada 100-an, ini 80, lumayan lah untuk belajar Bu. Nanti jangan hilang juga, nanti walaupun ini sudah selesai nanti ada pemadatan tiap hari Jumat di Zoom, nanti setelah sudah ada jelas Bapak Ibu sudah selesai diterima tes apa lulus administratif, nah baru saya memberikan pemadatan. Jadi pemadatan di hari tiap hari Jumat itu pemadatan. Jadi kalau sekarang kan belum formasinya juga belum tahu, tapi yang pasti sudah ada P3K. Tapi nanti kalau sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi mau tidak mau harus lulus. Karena tahun depan kalau nggak lulus itu nggak jelas lagi tuh. Walaupun ada 4 penanganan prinsipnya walaupun tidak boleh di PHK, tapi kan nggak jelas. Mending jelas status daripada tidak jelas. Ya, oke. Ini jangan lupa rumusnya juga sama. Rumusnya adalah 4 kali BB. BB-nya berapa nanti. Kemudian kali luas luka bakar. Luas luka bakar. Ini rumusnya untuk menghitung cairan. Itu cairan 24 jam. 24 jam. Nah, pemberian cairan dibagi dua di luka bakar untuk resusitasi ya. Resusitasi. Itu dibagi dua. Dibagi duanya gimana, Coach? Dibagi duanya 50% itu diberikan 8 jam, 8 jam, dan 8 sisanya diberikan, artinya 50% lagi itu diberikan dalam waktu 16 jam. 16 jam. Gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah tadi usia luas luka bakarnya 30 supaya gampang ya. Luas bakarnya 30, kemudian berat badannya adalah kali misalnya 50 kilo misalnya. Kemudian di sini 4 ya. Di sini 4 kali 30. Nah, kita tinggal berarti kan 6.000 nih. 6.000. Supaya perkaliannya cepat gimana? Ini kan 4 kali 50 udah jelas 200. Kali 200 kali ini tinggal gini. Jadi berarti kalau demikian 50% 33.000-nya itu diberikan 8 jam, kemudian dan 3.000 lagi diberikan dalam waktu 16 jam. 16 jam. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus tadi, Bapak Ibu dirumuskan pada rumus tadi, di mana rumus tadi itu jumlah cairannya berapa? 3.000 kan? Dibagi 500 kali, karena ini dewasa, karena dia udah orang dewasa, maka kalinya adalah kali 7, bukan kali 21. Kalau 21 pakai mikro tadi. Di sini kan tadi ada 24, 8 jam nih, 8, berarti lama kemudian 8. Berarti 3, 6 kali 7 kali 3. Nah, itu. Sudah jelas ini 21. Udah jelas pasti 21. Berarti 6 kali 21. 6 kali 21 sudah jelas juga. Berarti di sini ujungnya pasti 6. 12. 6 kali 2 kan 12. Jadi 126 tetes per menit. Nah, gitu. Gitu teman-teman.
Begitu. Atau begini, repot. Oh, situ cara ngitungnya gini. Anda kan, nah di sini. 6 kali 21 itu, 21 sama dengan 6 kali, sama dengan 6 kali 20, ya, sama dengan 6 kali 20, tambah 6 kali 1, sama 6 kali 20, 120. 6 kali 1, 6. Berarti sama dengan 126. Bisa nanti juga hitungnya. Bebas hitungnya. Yang penting jawabannya benar. Bagaimana sampai di sini teman-teman? Dan silakan kerjakan untuk yang 16 jam. 16 jam silakan kerjakan. Ingat kalau 16 berarti ininya di 8 diganti sama 16. Silakan dikerjakan teman-teman. Silakan dikerjakan. 1 menit ya. Jangan lama-lama. Oke. Nah, berapa nih? 84 per tetes. 84. 84. Yakin nih, yakin. Yakin. Bukan 63. Yo, bukan 63. Ada yang 63, ada yang 84. Ada yang 63, ada yang apa. Gampangnya gini loh. Gampangnya gini. Ini kan rumusnya itu 18. 6 kan? 8 kan? Sementara kan tadi 6 di sini. Oh, ini 8. Sementara yang kita butuhkan adalah 16. 16 itu sama dengan 16 itu sama dengan 8 kali 2. Jadi kan tadi ini sudah yang hasilnya ini, hasil ini belum dibagi 2 kan? Baru dibagi 8 saja. Berarti yang ini aja dibagi 2. Ini bagi 2, 63. Selesai. Nggak usah ngitung dari gini kayak gini lagi. Tinggal yang ini dibagi 2. Hasil yang 8 jam dibagi 2. Selesai kan? Nggak usah lama-lama. Gitu. Oke, jadi malam ini ada PR untuk Anda. Ada PR, silahkan dikerjakan. Dan malam besok kita lanjutkan ini atau membahas PR. Ya, membahas ini artinya kita ada 180 yang kita selesaikan terus setiap hari. Jadi kita benar-benar matang, ya, benar-benar matang. Jadi malam ini sampai di sini untuk di Zoom, sampai di sini untuk di Zoom. Tetapi kita masih bisa di Telegram. Di Telegram sebentar saya akan kirim ke Anda soal untuk dikerjakan hari ini. Ya. Sampai di sini untuk Zoom kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar, silakan masuk ke grup masing-masing, ke grup Telegram masing-masing. Saya akan berikan soal melalui file PDF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.